bagaikan kapal yang harus menyeberangi lautan dunia ini Tuhan, yang penuh dengan badai dan gelombang, untuk mencapai pelabuhan Yerusalem baru, kerajaan surga yang kekal Tuhan. Sungguh kami tidak ada kemampuan apa-apa Tuhan. Banyak yang tenggelam hari-hari ini Tuhan. Itu sebabnya kami sangat membutuhkan kekuatan firman-Mu malam ini. Nyatakan firman-Mu di tengah kami semua, dan urapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci, mulai dari hamba untuk mampu menyampaikan firman dengan jelas, dengan benar dan murni, menyampaikan firman sesuai kehendak-Mu, menyampaikan firman dengan kasih sayang-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami, firman-Mu pernyataan kasih-Mu di tengah kami Tuhan. Dan urapi pula kami semua, baik yang ada di sini, yang mendengar siaran langsung, radio, video, internet, dimanapun berada. Urapi semua Tuhan untuk mampu mendengar, mengerti, percaya, yakin akan firman, bahkan mampu mempraktekkan firman-Mu dalam setiap hidup kami, sehingga sungguh-sungguh nyata pada malam ini firman dan Roh Kudus adalah jamahan tangan Tuhan atas setiap hidup kami. Engkau mengubahkan, memuaskan, menolong kami. Engkau melakukan keajaiban-keajaiban bagi kami. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan, dan kami tidak akan pernah ragu sedikit pun untuk mengangkat dua tangan kami kepadamu. Kami menyerahkan hidup kami, nikah buah nikah kami, pelayanan kami tidak mampu. Kami menyerahkan, oh Tuhan, pekerjaan kami, studi kami, masa depan kami, masalah-masalah kami, penyakit kami Tuhan, kami serahkan dalam tangan. Bahkan setiap detak jantung kami serahkan dalam tangan-Mu. Terima kasih Engkau memeluk kami bahagia, kami mengalami jaminan kepastian hidup sekarang, masa depan indah sampai kekal selama-lamanya. Tuhan tidak pernah menipu kami semua. Terima kasih. Kuasa-kuasa iblis setan selalu mengganggu, menggoda, merintangi lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main, kami usir semua dalam nama Yesus. Pergi, darah Yesus yang berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Gereja lain yang bersamaan dengan kami beribadah kepadamu malam ini dimanapun berada, Tuhan berkatilah mereka seperti Tuhan berkati kami. Terutama Tuhan satukan dalam satu pengajaran benar, kembali ke Alkitab menjadi satu penyembahan yang benar, Tuhan menjadi satu tubuh yang sempurna, dan Engkau segera datang kembali kedua kali. Terima kasih, mohon kemurahan-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat malam, selamat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kasih Tuhan, bahagia Tuhan dilimpahkan di tengah kita sekalian. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena berkat rahmat-Nya semua pekerjaan Tuhan di Sibolga ini bisa diselesaikan dengan baik dalam 3 kali kebaktian. Puji Tuhan, kesempatan ini juga kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada panitia dan jajaran yang sudah berdiri lelah untuk melaksanakan semuanya. Tuhan membalaskan berkat berlipat kali ganda. Juga untuk para hamba Tuhan bersama sidang jemaat dari manapun yang bisa hadir memenuhi undangan, Tuhan memberkati juga Ibu Dr. Ani Pardede selaku Ketua Yayasan Agape Maranatha Medan yang mendukung selalu. Tuhan membalaskan berkat berlipat kali ganda. Biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya jika banyak kekurangan dalam pelayanan kami. Tuhan memberkati semuanya. Puji Tuhan. Kami masih mengharapkan doa dari Bapak, Ibu, Saudara sekalian untuk kelanjutan dari pelayanan ini. Di mana-mana, biarlah Tuhan yang menolong semuanya. Mulai di Jakarta nanti tanggal 7, 8, dan 9 di Jakarta, ya, bisa berhubungan dengan Bapak Jakse Sitorus, bisa untuk mendaftar ke Jakarta. Silakan ditampung secara cuma-cuma juga, ya. Tuhan memberkati semuanya. Yang paling dekat adalah di Jakarta, ya, di Jakarta. Kemudian akhir bulan ada di Bintuni, itu di Papua, saudara, di Papua. Ini juga mengundang Bapak Ibu Saudara jika mau ikut ke Bintuni silakan, ya. Jadi Tuhan memberkati semua. Juga nanti bulan 4 ada di Poso, ya, bulan 4 ada di Poso, ya. Juga bulan 5 ada di Medan. Tanggalnya saya lupa tadi, ya, mohon maaf. Ya, kemudian
Kemudian bulan 6 kami mengundang juga ada kebaktian di Surabaya, ya. Bulan 5 tanggal 30 Mei dan 1 Juni. Ya, itu di hotel di Square Ballroom di Surabaya. Merupakan kebaktian pembukaan Lembaga Pendidikan Alkitab Kristus Ajaib angkatan yang ke-39. Ya, kami mengundang juga. Kemudian nanti bulan 9, bulan selanjutnya ada di mana-mana. Bulan 9 itu juga di Hotel Kartika Graha Malang. Ya, kami mengundang juga untuk penamatan Lempilel Kristus Ajaib angkatan yang ke-39. Ya, baik, Tuhan memberkati semuanya. Juga di Surabaya ini ada keistimewaan juga, adalah ulang tahun penggembalaan yang ke-10 di Surabaya. Ya, ulang tahun penggembalaan GPT Kristus Kasih Surabaya yang ke-10, sekaligus pembukaan Lembaga Pendidikan Alkitab Kristus Ajaib angkatan 39. Baik, mohon doanya, Tuhan memberkati. Mari kita kembali pada tema Markus 4 ayat yang ke-20. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Ya, ada yang 100 kali. Kita sudah mendengar, ya, tujuan dari penaburan benih firman Allah adalah sampai menghasilkan buah-buah rohani, bahkan sampai buah kesempurnaan, buah mempelai wanita yang sempurna, yang siap untuk menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan yang berakhir. Jadi jangan pernah puas lewat penaburan benih firman, mendengar firman kita sudah diberkati, sudah ini, silakan. Tapi belum tujuan akhir. Tujuan akhir berbuah-buah. Amin, saudara, sampai kesempurnaan, sampai mempelai wanita yang siap untuk menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan yang berakhir. Semoga kita bisa mengerti. Nah, ada sesudah berbuah masih dipisahkan lagi. Ada buah 30 kali lipat, 60 kali lipat, dan 100 kali lipat. Ada buah 30 kali lipat, 60 kali lipat, dan 100 kali. Jadi ada 3 macam tingkatan buah-buah yang rohani. Ada 3 macam tingkatan buah-buah yang rohani. Nomor 1, berbuah 30 kali lipat. Berbuah 30 kali lipat. Ini sama dengan kehidupan Kristen, ya, kehidupan Kristen seperti debu tanah liat. Seperti debu tanah liat. Kalau ingat keturunan Abraham ada yang seperti debu tanah liat. Nah, ini makanan ular, debu tanah liat. Kristen seperti debu tanah liat. Artinya hanya puas dengan perkara-perkara debu. Hanya puas dengan perkara jasmani, perkara daging. Jadi dalam ibadah hanya diarahkan pada berkat jasmani, hiburan-hiburan jasmani, semua yang daging. Ini akan menjadi makanan ular, ya, santapan dari ular. Nah, ini buah pertama. Sudah menjadi orang Kristen, baik, tetapi hanya seperti debu tanah. Hanya fokus, hanya puas kepada perkara-perkara jasmani, perkara-perkara daging, kemakmuran daging, berkat jasmani, berkat daging, hiburan daging, ya, sehingga menjadi makanan ular. Nah, ini mangsa dari antikris. Wahyu 12 ayat yang ke-17. Kitab Wahyu pasal 12 ayat yang ke-17. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, nah, benih yang lain, yang menuruti hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Jadi ini, saudaraku, Kristen seperti debu tanah liat itu sama dengan Kristen yang tertinggal, benih yang tertinggal pada zaman antikris yang berkuasa di bumi selama 3 tahun. Masuk aniaya antikris
yang berkuasa di bumi selama 3,5 tahun. Nah ini ada buah 30. Ya, berbuah, tapi dia harus melewati, dia harus masuk aniaya, ketinggalan. Kristen benih yang ketinggalan pada saat antikris berkuasa di bumi selama 3,5, sama dengan menjadi mangsa dari antikris. Tandanya bagaimana atau mengapa demikian? Tadi Wahyu 12 ayat 17, mereka memiliki hukum-hukum Allah, menuruti. Ini tandanya. Menuruti hukum Allah itu dalam tabernakel punya alat yang namanya meja roti sajian. Ada meja roti sajian, hukum Allah, firman Allah. Mereka juga memiliki kesaksian Yesus, pelita. Memiliki kesaksian Yesus sama dengan pelita emas. Tapi kurang satu. Tadi pagi sudah dijelaskan, ruangan suci itu 3 macam alat. Ada meja roti, firman, ada kesaksian Yesus, pelita emas, Roh Kudus, tapi juga ada mezbah dupa. Juga ada mezbah. Nah, ini tidak ada. Nah, artinya tidak memiliki alat mezbah dupa emas. Artinya tidak mau menyembah Tuhan. Ya, tidak mau mengalami perobekan daging, penyalipan daging, tidak mau menyembah Tuhan. Tidak mau mengalami penyalipan daging. Atau menyembah Tuhan tetapi penyembahannya belum mencapai ukuran. Lihat tadi ruangan suci saja. Nah, kalau ada mezbah dupa, ukurannya penyembahan itu pintu tirai terobek. Jadi ukuran penyembahan itu sampai tirai terobek, daging tidak bersuara lagi. Nah, berarti kalau tidak mau menyembah atau penyembahannya belum mencapai ukuran, tirai belum terobek, berarti daging masih bersuara. Dia menyembah Tuhan tapi belum mencapai ukuran daging tidak bersuara, tetapi dagingnya masih bersuara. Suara apa itu? Dagingnya masih bersuara. Suara apa itu? Galati 5 ayat yang ke-24 dan 25. Galati 5 ayat 24 dan 25. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu keinginan. Ini tirai terobek. Mengerti ya? Ini ukuran penyembahan sampai tirai terobek, sampai menyalibkan daging dengan segala keinginan hawa nafsu, daging tidak bersuara lagi. Ya, semoga mengerti. Seperti Abraham, sembelih anakmu, sembelih. Itu daging tak bersuara. Nah, harus sampai di sini. Nah, tapi kalau daging masih bersuara, suara apa itu? Ini, jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin Roh. 26. Dan janganlah kita gila hormat. Nah, ini daging masih bersuara. Menyembah Tuhan, tapi daging masih bersuara. Suara apa? Gila hormat. Apa itu gila hormat? Mencari kedudukan dengan cara tidak halal. Gila hormat. Mencari kedudukan, tahta. Hati-hati tahta pertama, tahta, mencari kedudukan atau tahta dengan cara tidak halal. Baik di dunia ini, mungkin Bapak Ibu kerja di kantor supaya bisa jadi pimpinan atau supaya bisa jadi sekretaris, bisa sikut yang lain. Caranya jelek-jelekkan yang lain dulu. Ini begini. Gosip yang lain supaya Bapak Ibu yang diangkat. Nah, ini sama, masih gila hormat. Yang lebih celaka di dalam gereja juga, di dalam organisasi gereja, di dalam gereja seringkali ingin jadi tua-tua, ingin jadi pengurus, dengan sampai menghalalkan segala cara. Gosip, pakai apa? Ini bahaya. Ini gila hormat, tahta. Pertama, gila hormat, gila kedudukan, tahta. Ini pertama. Ini daging masih bersuara seringkali. Ya, di dalam gereja juga ingin jadi ini, wah, dilapor ini itu supaya dia yang diangkat. Di dalam organisasi juga menghalalkan segala cara, bahkan sampai berkelahi, bertengkar.
sampai mau bunuh-bunuhan hanya karena kedudukan, tahta. Ini terjadi. Ya, semoga kita mengerti ini masih daging bersuara. Gila hormat. Ya, tahap pertama. Gitu. Nah, mari biarlah kita juga di persekutuan semacam ini hati-hati. Jangan sampai cari kedudukan dengan menghalalkan segala cara. Ya, ayo. Tapi kalau kita harus hati-hati. Ya, sebab kalau gila hormat, kedudukan, tahta, nah nanti gila harta. Nah, yang kedua, kedua harta. Ya, ini ada kaitan. Jadi tadinya gila kedudukan di gereja, gila kedudukan di kantor, gila kedudukan di organisasi. Nah, nanti mulai penyalahgunaan uang. Nah, gila harta. Nah, ini saja, ini penyalahgunaan uang dan lain. Juga di persekutuan semacam ini hati-hati. Sebab sudah ada contoh kalau di dalam pekerjaan Tuhan, saja, ini bahaya. Saja, kalau di dalam pekerjaan Tuhan, pasti nasibnya sama dengan Yudas Iskariot. Nasibnya hanya seperti tidak seberapa, 30 keping perak hanya bisa beli tanah kuburan. Tidak ada gunanya. Tapi hancur hidup. Hancur. Sia-sia. Dapat uang tapi sia-sia. Hancur hidup. Nah, ini kita harus hati-hati. Gila kedudukan, harta. Gila hormat, pasti gila harta. Gila kedudukan, gila tahta. Gila hormat, gila harta. Lebih celaka lagi. Ketiga, gila wanita. 3 tah. Nah, jatuh dalam kenajisan. Sekarang 4 tah, saya tambah 1 tah. Dusta. Kalau orang sudah gila kedudukan, pasti berdusta. Wah, begini, dusta. Dusta. Gila harta, dusta. Seperti Yudas, ini kalau dijual 300 dinar ini minyak untuk orang miskin. Padahal dusta untuk dirinya sendiri. Nah, ini yang kita harus hati-hati. Ya, harus waspada. Dusta. Jadi 4 tah. Ya. Gila kedudukan, ya, tahta, gila harta, gila wanita, pasti dusta. Pasti. Nah, mari biarlah daging tidak bersuara. Jadi kita saling menghormati. Jangan gila hormat, saling menghormati, bahkan menghormati yang lebih rendah. Itu baru sungguh-sungguh daging tak bersuara. Kalau menghormati orang lebih tinggi, semua tahu. Tapi kalau bisa menghormati orang yang lebih rendah dari dia, betul-betul daging tidak bersuara lagi. Amin. Tidak bersuara. Ayo, kalau kita jadi apa saja, punya kedudukan di kantor, punya kedudukan di gereja, punya kedudukan di organisasi, ayo coba berusaha hormati yang lebih rendah. Jangan ditindas, jangan dihormati. Itu daging tidak bersuara. Semoga. Inilah. Ya, kemudian tadi teruskan ayat 26. Dan jangan saling menentang. Saling menentang, saling menyakiti. Saling menyakiti. Jangan saling menentang. Ini daging masih bersuara. Saling menentang, saling menyakiti. Tetapi kita saling melayani. Amin. Saling melayani. Kalau daging tak bersuara, saling melayani. Kita saling melayani. Hari-hari ini tadi saling menghormati, terutama menghormati orang yang lebih rendah dari kita. Ya, orang yang lebih rendah dari kita. Saling menghormati. Saling melayani. Lagi. Dan saling mendengki. Saling mendengki. Ya, saling mendengki. Iri, benci, dendam, dan lain-lain. Ya, iri, benci, dendam, dan lain-lain. Diganti, kalau daging tak bersuara, saling mengasihi. Saling mengasihi. Saling mengasihi. Ya, semoga kita. Kalau kita sudah gila hormat, daging tak bersuara, daging bersuara, gila hormat, kemudian saling menantang, saling mendengki, ini masuk dalam aniaya antikris yang berkuasa di bumi selama 3 tahun.
Kalau daging masih berkuasa sekarang ini, masih gila hormat, kita sudah jadi hamba Tuhan, apalagi masih gila hormat, wah terlalu. Ya, jangan, apalagi kita cari untuk jadi pengurus. Oh, saya diajar guru saya, menjadi pengurus itu amanah dari Tuhan. Tidak boleh mencari, tidak boleh minta, itu amanah saja. Apalagi dengan menghalalkan segala cara, wajah. Jangan. Ya, semoga kita bisa. Semoga. Nah, kalau terjadi daging masih bersuara, gila hormat, saling menantang, iri, benci, dendam, pasti masuk aniaya antikris yang berkuasa di bumi selama 3 setengah. Ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama yang sedikit banyak dipanggil, sedikit dipilih. Kemungkinan pertama sedikit, yaitu kita bertahan. Kita tidak mau menyembah, dipaksa menyembah antikris, tetap menyembah Yesus. Tetap menyembah Yesus. Tidak mau menyembah antikris, maka dia dianiaya sampai dipancung kepalanya. Bukan Tuhan jahat loh, kok boleh dipancung sampai? Bukan, dipancung berarti menyelesaikan suara daging. Amin, memenuhi. Jadi penyembahannya memenuhi ukuran suara daging. Daging tidak bersuara. Dia akan dibangkitkan waktu Yesus datang. Dia bisa berjumpa dengan Yesus. Tapi yang paling banyak kemungkinan kedua. Banyak yang justru menyangkal Yesus sama dengan menyembah antikris. Dicap 666. Binasa bersama antikris. Kalau secara jasmani bebas ya. Boleh kerja, boleh berdagang, boleh semua. Karena punya cap 666. Kalau yang tidak mau, depositonya tidak ada lagi. Semua diblokir, semua tidak boleh. Tapi kalau yang mau menyembah antikris, dicap 66 bebas. Boleh semuanya. Tetapi kalau Tuhan datang, dia akan binasa selama-lamanya. Semoga kita. Ini Kristen 30 berbuah 30 kali. Masih riskan. Masih berbahaya. Ya, harus ditingkatkan. Berbuah 60 kali lipat. 60 kali. Yang kedua, sekarang berbuah 60 kali. Kalau 30 itu seperti keturunan Abraham yang bagaikan debu tanah. Bagaikan debu tanah. Keturunanmu bagaikan debu tanah. Itu makanan ular, antikris. Hanya perkara jasmani, kedudukan, keuangan, hanya itu terus yang dicari. Itu akan disantap oleh ular. Harus meningkat 60. Berbuah 60 kali. Yang kedua. Ini sudah lebih maju. Yaitu Kristen bagaikan bintang yang bercahaya. Tuhan juga bilang kepada Abraham. Nah, kalau kamu bisa ngitung debu tanah, itulah pasir di laut, debu tanah. Tapi juga kalau kamu bisa menghitung bintang, itulah keturunanmu. Betul ya? Seperti itu. Jadi Kristen sebagaikan bintang yang bercahaya. Kristen bagaikan bintang yang bercahaya. Apa itu? Hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang dipakai Tuhan. Yang dipakai Tuhan dengan jabatan pelayanan dan karunia-karunia Roh Kudus untuk memuliakan Tuhan. Ada yang dipakai jadi gembala, ada yang dipakai jadi penginjil, ada yang dipakai jadi rasul, nabi, guru, ada yang dipakai jadi pemain musik, penyanyi, semua dipakai dengan jabatan pelayanan dan karunia Roh Kudus, kemampuan ajaib dari Roh Kudus dia dipakai. Semoga kita bisa mengerti. Tetapi masih ada ancaman. Wahyu 12 ayat 3 dan 4. Nah ini. Tadi berbuah 30 yang jasmani itu dapat kedudukan, dapat. Nah, tetapi dagingnya masih bersuara. Dia tidak mau menyembah Tuhan. Dia masuk aniaya antikris. Dipaksa menyembah antikris atau menyembah Tuhan. Nah, kalau mau menyembah Tuhan sampai dipancung, dagingnya tidak bersuara. Lebih baik sekarang menyembah Tuhan, daging tidak bersuara. Tidak usah masuk antikris. Amin. Tidak usah. Semoga. Nah, yang kedua masih ada ancaman juga. Wahyu 12 ayat 3 sampai 4. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit. Dan lihatlah, seekor naga merah padam yang besar berkepala 7, bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Dan ekornya menyeret
sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke bumi. Nah, ini saja. Jadi ya, Kristen yang kedua, buah 60 kali lipat, berbuah 60 kali lipat, sudah menjadi bintang bercahaya. Dipakai Tuhan dalam jabatan pelayanan karunia Roh Kudus untuk memuliakan, mengagungkan nama Tuhan. Tetapi masih diancam ekor naga. Ekor naga. Ekor naga itu arti pertama ajaran palsu. Hati-hati. Ekor naga itu Yesaya 9 boleh kita lihat. Ekor naga Yesaya 9 ayat 14. Ekor naga itu adalah ajaran palsu, nabi palsu. Tua-tua dan orang terpandang itulah kepala, dan nabi yang mengajarkan dusta itulah ekor. Nah, ekor ini nabi yang mengajarkan dusta, ajaran-ajaran palsu, termasuk gosip-gosip. Hati-hati. Termasuk gosip-gosip. Ya, hati-hati. Nah, ini mendengar gosip, mendengar ajaran palsu tergantung hati. Kalau hati tidak tulus langsung dia makan. Langsung dia makan. Tapi kalau hati tulus dia masih bisa rem. Dia masih bisa bertanya. Banyak orang bertanya, kok begini Pak? Katanya begini, begitu. Oh bukan, salah, begitu. Tapi kalau yang hatinya memang tidak tulus, wah ya kan? Itu, betul itu. Nah, ini seret. Ekor naga. Ajaran palsu, gosip-gosip. Hati-hati. Tapi ekor naga juga adalah alat reproduksi. Di ekor naga itu ada alat reproduksi. Di ekor ular ada alat reproduksi. Itulah bicara dosa makan minum, puncaknya dosa. Dosa makan minum, kawin mengawin. Dosa makan minum, merokok, mabuk, narkoba. Itu sekarang. Makin berkembang jenisnya apa, makin berkembang. Dan dosa kawin mengawinkan. Dosa percabulan dengan berbagai ragamnya. Ada dosa percabulan dengan berbagai ragam. Sampai penyimpangan, yaitu laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Nah ini terjadi. Nah, kawin campur, kawin cerai, kawin mengawinkan, nikah yang salah, ini terjadi. Laki-laki dengan laki-laki malah ya, minta direstui, minta diberkati di gereja. Nah, sekarang ini harus diakui. Malah saya baca koran atau di TV, sejak diberlakukan laki-laki diberkati, diperbolehkan Amerika, maka kejahatan dalam rumah tangga menurun. Apanya orang tidak tertarik? Luar biasa. Dulu daripada laki perempuan tadi dipukuli terus, nah sekarang laki-laki dengan laki-laki ternyata apa itu, serasi, bahagia, senanglah. Ini betul terjadi, baru kemarin saya baca. Nah ini ya. Semoga kita bisa mengerti. Itu sudah tahun 2009. Saya mengunjungi Amerika Serikat 2009, itu RUU, rancangan undang-undang. Tetapi sekarang sudah jadi kenyataan. Sudah jadi kenyataan. Sudah direstui. Nah ini ekor naga. Ayo, jangan hamba Tuhan ikut-ikut diseret. Nah, jemaat mau kawin cerai ya, daripada keluar dihitung. Keluarganya 10 kakak ini. Wah, kalau saya tidak mau memberkati, nanti keluar semua. Berkatilah kawin cerai. Ikut diseret ekor naga. Jatuh. Jangan bertahan. Amin. Bertahan. Dosa-dosa sampai puncak dosa. Hati-hati. Juga ajaran palsu. Hati-hati. Ajaran palsu. Hati-hati. Gosip-gosip. Ini yang menyeret, dicampakkan ke bumi. Menurun. Semua menurun. Kalau kita gosip menurun. Dari bintang di langit turun. Gelap. Itu ekor naga. Sepertiga bintang. Ya, semoga kita bisa mengerti. Lalu pertanyaannya, mengapa bisa diseret ekor naga, dicampakkan ke bumi? Mengapa bintang-bintang bisa diseret ekor naga dan dicampakkan ke bumi? Jawabannya Filipi 2, 15, 16. Dicampakkan ke bumi, gugur. Bintang yang gugur, gelap. Ya. Jawabannya Filipi 2 ayat 15 sampai ayat 16. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini,
sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di luar, bintang bercahaya. Nah, supaya tetap bercahaya, ayat 16, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah. Sambil berpegang pada firman kehidupan. Jadi bintang itu tidak ada tiangnya ke bumi, tidak ada hubungan dengan bumi. Makanya sangat keliru kalau kita ajak jemaat, ayo datang supaya diberkati, supaya ini, sangat keliru. Sangat keliru kalau hanya diarahkan kepada berkat jasmani, perkara jasmani, sangat keliru. Sebab bintang itu tidak ada tiangnya ke bumi, tidak ada hubungan dengan bumi. Berarti hubungannya dengan dengan berpegang pada firman kehidupan. Itu yang menghidupi dia. Nah, kenapa bintang gugur? Karena tidak berpegang teguh pada firman, tidak berpegang pada firman kehidupan. Kalau saya gampang-gampangkan, orbit firman kehidupan itu orbitnya. Kalau kereta api relnya. Kalau sudah tidak di rel, pasti jatuh. Kereta super cepat jatuh. Lebih hebat keretanya, lebih hebat kerusakannya kalau di luar rel. Betul? Sama dengan bintang. Kalau sudah tidak di orbit, mau bintang apa saja jatuh. Nah, ini berpegang. Tidak berpegang. Kalau bintang gugur, kenapa? Tidak berpegang pada firman kehidupan. Artinya tidak berpegang pada firman kehidupan, artinya mulai bimbang. Mulai bimbang terhadap firman pengajaran yang benar, firman kehidupan itu, firman pengajaran benar yang sudah menjadi pengalaman hidup. Dia mulai bimbang, oh kurang ini, harus tambah ini, harus ini. Nah, mulai bimbang. Khususnya mohon maaf ya, yang lain saya tidak berani bicara, cuma sekolah saya aja, lembaga pendidikan Alkitab Kristus saja, di mana-mana saya ajarkan. Kami 9 bulan, 7 bulan, ada 9 bulan. Sekarang malah saya tambah kadang 1 tahun. Enggak bayar, cuma-cuma. Kami dengar firman, kami dipelihara. Amin. Sesudah keluar, mau ragu. Oh kurang ini, tambah ini. Wah, celaka. Sudah pengalaman hidup. Amin. Sudah pengalaman. Tidak kerja, tidak punya jemaat, tidak punya ini. Dipelihara oleh firman kehidupan. Firman pengajar benar yang menjadi pengalaman. Yang lain belum tentu. Harus bayar, harus ini belum tentu. Tapi ini jelas. Ayo pegang. Ini tidak berpegang. Mulai bimbang. Saja. Mulai bimbang terhadap firman pengajaran yang benar yang menjadi pengalaman hidup. Karena ya itu tadi, ajaran palsu, gosip-gosip, saja, ancaman-ancaman, mungkin diancam apa? Awas, ancaman kamu tidak dapat ini, tidak dapat ini, ancaman-ancaman. Sampai akhirnya melepaskan pegangannya, sampai melepaskan. Ini yang kita hadapi. Diancam ini, itu. Murid-murid dulu diancam tidak boleh ngajar. Betul ya? Diancam masukkan penjara. Jangan ngajar lagi ajaran itu. Jangan ngajar. Oh, tidak perlu. Mau masuk penjara, Tuhan lepaskan semua. Amin. Tuhan. Ini nanti kita hadapi. Ancaman dari dalam, dari luar, kita hadapi. Ya, Tuhan tolong. Semoga kita mengerti. Seperti Hawa. Coba bayangkan. Hawa itu saya umpamakan kami, murid Lempina. Sudah 7 bulan, 9 bulan, sudah suasana Taman Eden. Mau makan ada, mau ini ada, betul ya? Seperti Hawa di Taman Eden. Begitu memegang teguh firman dari Tuhan, pengajarannya benar. Jangan kau makan buah ini, yang lain boleh dengan bebas, cuma satu. Oh, suasana Taman Eden. Tapi begitu mendengar suara ular, ajaran lain, dia makan, langsung kehilangan Taman Eden. Suasana kutukan. Kalau kita sudah lepas dari pengajaran yang benar, sudahlah, mau apa, mau jungkir balik, tetap seperti Hawa. Kita beralih dari suasana Taman Eden kepada suasana kutukan, duri-duri. Tetap letih lesu, beban berat. Tetap susah payah. Tetap pahit getir. Seperti di tengah duri. Mungkin gereja besar, ini sama aja duduk di duri. Coba pilih
duduk di Mercy tapi duri semua tempat duduk, atau mikrolet tapi enak. Oh, pilih Mercy yang tidak ada durinya, itu orang pinter. Ini ibarat betul-betul suasana kutukan kalau kita sudah lepas dari yang benar, pengajaran yang benar. Semoga kita bisa mengerti. Ya, ayo jangan bimbang, jangan bimbang. Kalau bimbang, ini sudah mulai, sudah keluar. Lalu kedua artinya tidak berpegang lagi tidak berpegang pada firman kehidupan. Pertama bimbang, kedua yaitu tidak taat, tidak dengarnya pada firman pengajarannya. Hati-hati seperti Yudas Iskariot, tidak taat, tidak dengar-dengaran pada firman pengajaran benar, itu melangkah keluar dari rel, dari orbit, melangkah keluar dari rel kereta api. Kalau kereta api dari rel, kalau bintang dari orbit, keluar, jatuh seperti Yudas Iskariot, pasti gugur seperti Yudas Iskariot, hancur dan binasa. Ini pegang, sudah ini aja kita diangkat jadi bintang, puji Tuhan, dipakai. Ayo pada orbit, selama pada orbit tetap bercahaya kita, amin, tetap. Tapi begitu keluar, hati-hati. Saya sering terangkan, ya, gampang-gampang. Kalau bintang orbit mungkin agak sulit ya, seperti kereta api aja di rel. Kalau ikuti rel, tidak ada apa-apa. Betul, depannya cuma batu yang kelihatan, tidak ada depannya pohon durian. Wah, gawat. Betul ya, kalau ikut rel, coba saudara naik kereta api, duduk di masinis depan, lihat depannya apa, cuma batu. Betul ya? Pasti ya itu kamu terlalu firman pengajaran lah, ini terlalu, lihat kamu, ya ada apa-apa, biar lihat aku, oh pohon durian sebelah, oh itu sebelah, oh itu sebelah, tapi lupa dia begitu keluar dari rel dia anjlok, dia hancur. Tapi kalau kita ikuti, loh batu cuma ada toh, cuma ada, ini ada loh sedikit toh ini, tapi kita sampai di stasiun, amin, di stasiun kita mendapatkan semua. Jangan ditipu, pegang teguh pengajarannya. Ya, semoga kita menjadi sikap kita yang benar. Kita harus berpegang teguh dan taat dengar-dengaran pada firman pengajaran yang benar yang sudah menjadi pengalaman hidup, maka kita tetap bercahaya, lebih bercahaya, tetap bercahaya, lebih bercahaya lagi, lebih bercahaya, tetap bercahaya, bahkan lebih bercahaya, lebih dipakai lagi oleh Tuhan. Semoga kita bisa lebih mengagungkan Tuhan, memuliakan Tuhan. Jangan ragu-ragu, tugas kita cuma bercahaya, memuliakan Tuhan, mengagungkan, sudah. Tugas lain tugasnya Tuhan. Di dalam saja tugas yang lain adalah tugasnya Tuhan semua. Tugas kita hanya memuliakan nama Tuhan. Tugas yang lain adalah tugasnya Tuhan sendiri. Kita tidak usah ikut campur. Yang penting sekarang adalah bercahaya, memuliakan Tuhan. Ayo pegang teguh dan taat dengar-dengaran pada pengajaran yang benar. Saja kita pegang teguh dan taat dengar-dengaran pada pengajaran yang benar, mengagungkan Tuhan. Maka hak dan upah kita ada di tangan Tuhan, amin. Hak dan upah ada di tangan. Yang penting kita bisa memuliakan Tuhan saja, maka hak dan upah kita ada di tangan Tuhan. Tuhan tidak pernah menipu kita. Yesaya 49 ayat yang Yesaya 49 ayat yang ketiga mulai. Mungkin kita diejek, wah itu ikuti pengajaran, wah mau lurus terus, wah tidak mau ke sana ke sini. Ya, itu akhirnya batu saja, kosong depan. Tidak apa-apa, tidak hilang hak upah. Ada di tangan. Selama kita di orbit, di rel, hak upah kita ada di tangan. Yesaya 49 ayat 3 sampai 4. Ia berfirman kepada, engkau adalah hambaku Israel, dan olehmu aku akan menyatakan keagunganku. Nah ini yang penting. Tugas hamba Tuhan hanya memuliakan Tuhan. Makanya pegang teguh firman dan taat dengar, itulah memuliakan Tuhan.
Ada lagu tadi pagi loh. Ini bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan masuk surga, tapi orang yang melakukan kehendaknya. Amin. Itu di Matius. Aku bernubuat, aku ini katanya orang hebat, tapi enyahlah. Karena tidak direl. Dia sedang anjlok. Menurut pikirannya dia hebat. Menurut logikanya dia hebat. Menurut pandangan matanya hebat. Padahal sudah keluar dari rel. Sudah tidak bisa kemana-mana. Tidak akan pernah mencapai stasiun. Tidak akan pernah. Semoga kita. Tapi sebaliknya. Kalau kita berpegang teguh sepertinya tidak ada apa-apa. Ya lihat kamu, tidak ada apa-apa. Padahal hak dan upah kita ada di tangan Tuhan. Amin. Tinggal tunggu waktu Tuhan memberi kepada. Mari. 4. Tetapi aku berkata, aku telah bersusah-susah dengan percuma, menghabiskan kekuatan dengan sia-sia, tak berguna. Dilihat batu aja, kosong aja di depan. Tetapi, namun hakku terjamin pada Tuhan dan upahku pada Allahku. Amin. Hak upah ada di tangan Tuhan. Baik untuk hidup sekarang sampai hidup kekal. Jadi urusan kita bukan mencari upah. Itu Kristen tadi tanah aja lihat di bawah. Apalagi maaf lo ya. Maaf 1000 maaf. Apalagi dalam ibadah persekutuan semacam ini. Untuk mencari uang, mencari ini huru. Berat saya mengatakan. Berat. Hati-hati. Berat. Betul-betul Yudas Iskariot. Jangan. Saya pun pembicara tidak berani. Tidak. Sama sekali tidak. Kalau hanya datang ke sini untuk cari uang untuk dapat. Berat. Justru yang kelihatan ada. Habis semua. Mungkin dapat. Tapi seperti beli kuburan. Tidak ada. Yang dulu-dulu habis. Sampai perutnya jebol. Yang di dalam pun habis. Habis. Rohani jasmani habis. Binasa. Tidak ada keindahan. Binasa. Ya, Tuhan tolong kita semua. Dimanapun kita diutus dalam persekutuan semacam ini. Betul-betul hanya mencari firman. Mau ditaburi firman. Amin. Supaya berbuah. Oh, kalau ditaburi firman berbuah-buah semua. Luar biasa. Lebih sering lagi persekutuan ini. Tidak ada ketakutan. Semua bawa buah. Apanya yang ditakutkan? Semua bawa buah. Malah kita bersuasana Taman Eden nanti. Amin. Taman Eden. Semua membawa buah. Ditaburi firman. Jangan mencari sesuatu. Gawat. Habis semua sampai ke isi perutnya habis. Bukan cuma luarnya, bajunya, jubahnya. Bukan. Isi perutnya pun habis. Luar biasa. Dahsyat hukuman. Semoga. Sementara wanita itu mengurapi Yesus, itu gambaran pembangunan tubuh Kristus. Dia berkorban untuk Tuhan, untuk nanti penguburan Tuhan. Ini tubuh Kristus yang terakhir sekarang. Tapi Yudas membelokkan. Orang miskin lah, inilah, tapi tujuannya hanya ngambil keuntungan sendiri. Celaka. Semoga kita. Ya, ayo sungguh-sungguh. Mari tugas kita hari-hari ini. Bintang bercahaya, pertahankan cahaya. Pegang teguh firman pengajaran. Taat dengan apapun resikonya. Tidak ada apa-apa. Biar hak upah kita ada di tangan Tuhan. Yang penting kita memuliakan Tuhan. Hak upah kita di tangan Tuhan. Tuhan tolong. Mungkin panitia ya percuma kalau panitia persekutuan tubuh. Tidak dapat apa-apa kita. Nggak apa-apa. Daripada dapat apa-apa cuma segitu untuk beli tanah kuburan. Lebih baik dapat dari Tuhan sampai kekal selamanya. Amin. Tuhan tidak pernah menipu. Tuhan tidak menipu. Semoga kita bisa mengerti. Ya, ini yang kedua. Terakhir, yang ketiga. Berbuah 100 kali lipat. Berbuah 100 kali lipat. Ini buah yang tertinggi. Wahyu 12 ayat 1. Berbuah 100 kali lipat. Ya. Nah, tadi bercahaya terus, lebih berdaya sampai menjadi terang dunia. Wahyu 12 ayat 1. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubung matahari dengan bulan di bawah kaki, sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepala. Ada matahari, bulan, bintang, terang dunia. Ini yang ketiga. Sejak berbuah 100 kali lipat, kita menjadi terang dunia seperti Yesus.
Yesus bilang, akulah terang dunia, kamulah terang. Menjadi terang dunia seperti Yesus, menjadi mempelai wanita surga. Dia mempelai pria, kita mempelai wanita surga yang sempurna. Dia mempelai pria surga sempurna, kita mempelai wanita surga. Tidak terpisah selama-lamanya. Itu sebabnya perlu ada kabar mempelai. Mengapa begitu? Kalau pengenalan kita kepada Yesus hanya tabib, boleh, bagus itu. Oh, dia tabib ajaib, kanker disembuhkan, oh luar biasa. Tapi setelah tidak kanker, masa butuh lagi? Waktu sakit, wah mau tidur di gereja. Kalau perlu mau tidur di gereja, mau doa terus, saya bergumul untuk mendapat pertolongan Yesus tabib baik. Tapi setelah sembuh, tidak ada Yesus. Kalau hanya mengenal Yesus sebagai gembala agung, baik. Tapi ada domba-domba yang hilang, terpisah. Ayo sebutkan, mau mengenal Yesus sebagai apa? Sebutkan, masih bisa terpisah. Bapak yang baik, dia kasih-kasih, ada anak yang hilang. Tapi kalau Yesus mempelai pria, kepala, kita mempelai wanita, tubuh, tidak boleh terpisah sedikit pun. Amin. Nah, makanya harus ada kabar mempelai. Dari kabar baik, mengenal Yesus sebagai ini, sebagai itu, silakan. Boleh, ini buktinya boleh. Tapi hati-hati kalau cuma sekian, nanti terpisah. Lanjutkan dengan kabar mempelai, sampai menjadikan kita mempelai wanita, tubuh Kristus sempurna. Dia adalah mempelai pria, kepala yang sempurna. Kita tidak akan terpisah selama-lamanya. Amin. Nah, ini buah. Semoga kita. Ayo malam ini, jangan cuma 30 yang berjasmani terus ya. 30 itu akan berhadapan dengan antikris. Jangan hanya bintang, hati-hati. Bintang bercahaya, hati-hati juga. Jadi harus ditingkatkan cahayanya dengan berpegang teguh, orbit dijaga. Jangan sampai kena ajaran palsu, dosa-dosa, jangan sampai kena gosip-gosipnya. Pegang teguh orbitnya, pegang teguh pengajaran benar dan taat dengan yang sudah jadi pengalaman. Pegang, Tuhan tolong kita semua. Ya, dan yang ketiga 100 kali lipat. Ini betul-betul menjadi terang dunia. Ada matahari, ada bulan, ada bintang, itu terang dunia. Seperti Yesus terang, akulah terang dunia, kamulah terang. Yesus mempelai pria surga, kita menjadi mempelai wanita. Dia mempelai pria yang sempurna, kita menjadi mempelai pria yang mempelai wanita yang sempurna. Tidak terpisah selama. Semoga kita bisa mengerti. Prosesnya itu menjadi mempelai wanita yang tidak bercacat celah, sempurna, tidak bercacat, terang, tidak ada gelapnya sedikit, tidak ada dosanya sedikit, terang, matahari bulan, sempurna, tidak bercacat. Prosesnya bagaimana? Kalau mau menjadi mempelai wanita yang memiliki matahari bulan bintang, prosesnya di mana? Tadi pagi sudah diterangkan. Prosesnya adalah kita harus berada di kandang penggembalaan, ruangan suci, kandang penggembalaan atau ruangan suci tabernakel. Ada 3 macam alat. Dulu harus bikin pelita emas 34 kilo. Kalau sekarang berapa ratus juta. Belum bisa kebaktian di Sibolga. Ya, kalau kita ada yang mengatakan tabernakel itu Taurat, nah, kalau ikuti Taurat belum kebaktian. Harus kumpulkan duit dulu 34 kilo. Kali berapa itu sekarang? 1 gram kalau 500.000, berapa itu 34 kilo? Kalkulatornya tidak cukup. Belum kebaktian. Tapi sudah, Taurat sudah digenapi oleh Yesus di kayu salib. Jadi tabernakel jasmani sekarang menjadi tabernakel rohani. Pengajaran tabernakel ini dan mempelai kabar mempelai. Nah, apa itu? 3 macam alat sekarang, ketekunan dalam 3 macam ibadah. Pelita emas, ketekunan dalam kebaktian umum, ibadah raya. Ini persekutuan dengan Allah Roh Kudus di dalam urapan dan karunia. Seperti di sini tadi ada nyanyian-nyanyian. Di gereja biasanya Minggu, tapi ada yang Senin, ada yang Selasa, ada Rabu, terserah. Yang penting sifatnya kebaktian umum.
macamnya kebaktian umum. Ada kesaksian, ada nyanyian, dan ini Roh Kudus, karunia-karunia Roh Kudus di sana. Nah, kalau kita tekun, kalau ditekuni kebaktian umum, kalau kita tekun dalam karunia-karunia Roh Kudus, maka satu waktu karunia Roh Kudus ini akan permanen, akan sempurna, menjadi mahkota 12 bintang, terang bintang, menjadi terang bintang. Amin. Nah, itulah Roh Kudus. Jadi tekuni. Mungkin sebagai pemain musik tekun, main musik tekun, karunianya ditambahkan. Tekun dalam karunia bermain musik, terus ditambah sampai satu waktu permanen, sempurna, menjadi mahkota 12 bintang, terang bintang, mahkota 12 bintang atau terang. Semoga kita bisa. Ini berbuah, sudah berbuah 30 kali. Ini baru 30 kali. Kebaktian umum baru 30 kali. Bible Study 60 kali. Penyembahan 100 kali. Yang sering dientengkan, yang tidak dianggapkan kebaktian doa. Ya, kalau lihat jemaat cuma 2 orang kebaktian doa, ada usah firman sudah. Kemurahanmu, ya berlutut sudah. Firmannya buat besok aja. Ya, sangat dientengkan. Jangan sombong ya. Kalau kebaktian umum sudah ribu-ribu, boleh, tapi baru berbuah 30 kali. Belum PA, belum doa penyembahan, belum 100, baru 30. Jangan sombong. Banyak yang sombong di sini. Kami ribu-ribu. Tapi kalau pendalaman Alkitab berapa? Kalau doa tinggal berapa? Tinggal berapa? Serius. Satu waktu saya diundang di Jawa. Gereja besar sekali. Sampai tangganya itu bolak-balik. Tangganya bolak-balik. Berapa ini kalau kebaktian? 3.000 sampai 5.000. Besar sekali ya. Saya lihat garasinya, tempat parkir mobil. Saya lihat, seperti lapangan futsal. Kasih tutup. Besar, mau main 2 lapangan bisa. Masih mau beli kami. Ini masih dibeli semua. Tetangga-tetangga. Kurang. Lalu saya iseng tanya, kalau kebaktian doa, di belakang gereja. Loh, maksudnya? Ya cuma di sini 30 orang. Begitu ya? Tapi bangga, luar biasa. Tapi kalau kebaktian doa di belakang aja. Betul, saya tidak bohong. Istri saya jadi saksi. Saya diajak keliling-keliling. Kalau doa, Pak di sini. Begini. Semoga kita mengerti. Sungguh-sungguh. Jangan sombong. Baru 30 kali kalau cuma kebaktian umum. Ya. Tapi bagus sudah mendapat terang. Tapi baru 30 kali. Lalu yang kedua, alat kedua, meja roti saja. Ketekunan dalam kebaktian pendalaman Alkitab dan perjamuan suci. Ini persekutuan dengan anak Allah di dalam firman pengajaran dan korban Kristus. 60 kali. Kalau ditekuni, jadi dalam kebaktian pendalaman Alkitab ditambah perjamuan suci, kita mengalami penyucian double. Pengajaran pedang ditambah darah Yesus. Penyucian double, percikan darah, penyucian double. Amin. Itu. Lepas dari dosa, lepas lagi, penyucian double, lepas dosa A, lepas dosa B, lepas dosa C, lepas dosa Z. Penebusan yang sempurna. Bulan di bawah kaki. Amin. Terang bulan di bawah. Punya terang. Nah, pembebasan, penyucian itu pembebasan dari dosa. Terus dibebaskan, tambah. Sampai permanen, pembebasan yang sempurna, penebusan yang sempurna, menjadi bulan di bawah kaki. Terang. Ini 60 kali. Mari, sekali lagi tugas gembala bukan beranak domba. Kalau gembala beranak domba, pasti terjadi perkelahian.
Karena gembala nggak mungkin beranak domba, betul? Yang ada nanti nyuri domba. Nah, bukan beranak. Mana ada gembala beranak domba? Di sini, di Bolga pernah terjadi? Pernah terjadi? Tidak ada. Gembalanya beranak ya istri saya beranak namanya Markus. Manusia. Tidak ada beranak domba. Kalau beranak domba itu berarti curi-curi di sebelah. Ya lewat banyak macam musik lah. Kecap nomor 1. Kalau ada orang mengadu, hati-hati itu ya. Orang mengadu, begini gembala saya, begini. Satu waktu dia terlalu begini, saya bilang, untung kamu. Lah, kok untung? Kalau gembalamu sempurna, kamu sudah ketinggalan. Lihat, jangan itulah, begitunya. Biarlah urusan kandang masing-masing. Kita jangan menghakimi, amin. Urusan kalau menghakimi situ sini 3 loh. 3. Kesalahannya 3. Menghakimi orang, menghakimi Tuhan, 3 kita. Sudahlah, biarkan. Ya, yang penting sampaikan firman aja, amin. Sampaikan. Itu. Ini 2, 60 kali. Mezbah, dupa emas. Ketekunan dalam kebaktian doa. Persekutuan dengan Allah Bapa di dalam kasih. Nah, kasih Allah itu bagaikan sinar mata. Kalau penyembahan kita meningkat sampai penyembahan sempurna, maka kita memiliki sinar matahari. Amin. Memiliki sinar matahari. Ya, semoga kita bisa. Inilah kita tampil seperti Wahyu 12 ayat 1 kan. Mempelai wanita yang sempurna, tidak bercacat celah, terang dunia. Dari penggembala. Makanya 3 macam ibadah. Bukan 3 kali. 3 macam. Kalau semua ditambah perjamuan suci 3 kali. Sama semua ibadah. Kenapa kok 3 macam? Loh iya, matahari dengan bulan kan beda. Betul, beda atau tidak? Oh, beda. Bulan dengan bintang sama? Beda, makanya kebaktiannya beda. Amin. Kalau kalau persekutuan, kalau ibadah umum Roh Kudus itu. Nah, itu bintang. Kalau pendalaman Alkitab, lah ini perjamuan suci. Nah, itu bulan. Nah, kalau doa, itu kasih. Nah, itu matahari. Kalau semua korban Kristus, semua darah perjamuan suci semua, ya cuma bulan 1. Cuma punya bulan saja. Baru 1 kali kebaktian. 1 macam. Tapi ini 3 macam ibadah. Amin. Karena kita juga terdiri tubuh, jiwa, roh. Allah Tritunggal. Masing-masing. Kemuliaan bulan, matahari, bintang beda macam. Bisa? Pestanya bangsa Israel juga beda. Pesta Paskah itu Bible study, pesta Pentakosta itu persekutuan, pesta Pondok Daun itu penyembah. Nah, kalau dianggap sama ya satu pesta saja lah. Satu pesta saja, tidak sama. Macam. Bisa ngerti? Nah, semoga. Inilah kita tampil sebagai mempelai wanita surga yang sempurna. Wahyu 12 ayat yang ke-14. Kalau sudah kita berbuah 100 kali lipat menjadi mempelai wanita, saudara, maka kepada kita diberikan, dikaruniakan 2 sayap burung nasar. Ini kebutuhan kita di akhir zaman. Ya, Wahyu 12:14. Kepada perempuan itu ini diberikan ya. Kalau terjemahan lama dikaruniakan. Nanti kita bahas. Kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 tahun, 1 masa, 2 tahun, 2 masa, tambah setengah tahun, setengah masa, 3,5. Terjemahan lama. Maka dikaruniakanlah, kasih karunia, anugerah ini, amin, kepada perempuan kedua sayap burung nasar yang besar. Kasih karunia besar, anugerah besar, itulah 2 sayap burung nasar. Untuk apa? Supaya ia dapat terbang ke padang belantara,
kepada tempatnya, yaitu tempat dia dipeliharakan di dalam 1 masa, 2 masa, setengah masa lamanya, jauh daripada mata ular. Jangankan antikris mau menangkap, melihat aja tidak bisa kalau kita punya 2 sayap burung nasar. Amin. Nah, ini kebutuhan. Kalau kita sudah berbuah 100 kali lipat menjadi mempelai wanita, maka Tuhan akan mengaruniakan 2 sayap burung nasar yang besar. Ini adalah uluran tangan, pelukan tangan kasih karunia Tuhan yang besar, pelukan tangan anugerah Tuhan yang besar. 2 sayap burung nasar, kita dipeluk betul-betul oleh tangan kasih karunia yang besar, anugerah. Seringkali kita meremehkan ini anugerah. Kita lihat yang jasmani terus, sampai kita kehilangan kasih karunia, kehilangan anugerah. Ditukar dengan apa? Jangan. Kalau sudah Bapak Ibu Saudara, saya membaca di kitab Kejadian, waktu Nuh, zaman Nuh itu orang pandai, orang kaya, orang bodoh, orang miskin, orang apa saja mati semua. Cuma Nuh yang mendapat kasih, bisa hidup. Nanti akhir zaman begitulah. Hanya yang punya 2 sayap burung nasar kasih karunia yang bisa bertahan. Amin. Yang lain habis di zaman antikris, habis ketinggalan waktu Tuhan datang, habis. Seperti zaman Nuh mati semua. Hanya yang punya 2 sayap burung nasar, pelukan tangan kasih karunia yang besar, anugerah Tuhan yang besar. Jangan ditukar apa. Bintang hidupnya bukan dari dunia, dari tangan anugerah Tuhan yang besar. Amin. Tidak ada jaganya, tidak ada tiangnya. Kita bergantung anugerah Tuhan. Semoga kita bisa mengerti, ya. Semoga kita kegunaan 2 sayap burung nasar yang besar, ya. Tangan anugerah Tuhan. Pertama, Keluaran 19 ayat yang keempat. Keluaran 19 ayat yang keempat. Keluaran 19 ayat yang keempat. Ya. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali, sayap burung nasar, dan membawa kamu kepadaku. Dari Israel yang tadi diperhamba di Mesir, dibawa Tuhan kepada dia di padang gurun, dibawa Tuhan dibawa oleh Tuhan dekat kepada Tuhan, mendekat kepada Tuhan. Nah, inilah kegunaan 2 sayap burung nasar, pelukan tangan Tuhan, membawa kita semakin dekat kepada Tuhan, memindahkan kita dari suasana kutukan, perhambaan, kepada suasana surga. Amin. Suasana ini bukan 2 sayap burung, tangan anugerah Tuhan. Suasana kutukan diperhamba Israel menjadi suasana surga. Apa suasana surga? Dekat Allah, tenang, ketenangan, damai sejahtera. Itu dalam pelukan tangan Tuhan, 2 sayap burung. Damai sejahtera, ketenangan di tengah gelombang lautan. Tenang, ketenangan di tengah gelombang lautan. Tadi kesaksian mau mengadakan KKR, kebaktian ya, penyegaran iman lah, kebaktian kebangunan rohani. Apanya yang dibangun? Imannya. Kalau kita sudah baru uangnya mana? Ini ya, nggak usah datang. Apanya yang mau dibangun? Panitia sendiri tidak punya iman. Ya, itu pelajaran yang sangat berharga bagi saya. Dulu saya disuruh-suruh oleh gembala saya, guru saya, pendeta Pong. Ya, kalau ada undangan di mana sana, kamu yang khotbah sana. Tidak pernah diberi ongkos. Sampai KKR semacam ini, saya sering kaum muda waktu itu, Mas. Kamu yang kaum muda ya di Kalimantan, nggak ada dikasih ongkos hotel, nggak ada. Pernah di Jawa saya tidur di ruangan kelas SD saya terbuka di sini. Pembicara, tidak ada masalah, dilatih. Satu waktu Om panggil saya, kamu sudah tunaikan tugas ke sana sudah. Dari mana uangmu? Dia yang tanya. Dia bingung. Dia tanya, beliau sudah meninggal ya, tahu kalau saya bohong tahu. Beliau yang bingung. Dari mana uangmu Pak Wi? Tapi dia yang jawab, dari iman. Iya Om, dari iman. Nah, inilah hamba Tuhan. Sungguh-sungguh.
hamba Tuhan. Bukan berarti tanpa perjuangan. Diberi pinjam, saya tidak pernah minjam. Saya tidak pernah utang, tidak pernah pinjam, hamba Tuhan. Waktu pengerja, saya tidak pernah sampai sekarang. Tidak pernah utang, tidak pernah pinjam. Tapi dipinjami sepeda motor, pernah. Ayo pakai untuk sekolah ini. Tapi pulangnya tidak ada bensinnya. Sepeda motor yang naik saya berapa kilometer. Betul. Tetapi dari sanalah Tuhan akan tunjukkan kuasanya. Amin. Tuhan dua sayap burung nas. Tenang di tengah gelombang. Tenang. Supaya semua enak dan ringan. Semua enak. Betul. Menuntun sepeda motor itu berapa kilometer. Permisi. Kaos dalam saya bisa diperas. Keringat. Tapi saya bersyukur menjadi cerita sampai hari ini dengan senyum. Oh, untunglah aku dilatih. Untunglah. Latihan sayap supaya besar. Amin. Latihan. Tahu Raja Wali ya? Nah, kalau sudah anaknya dikasih makan terus, sekali waktu dia datang, tendang anaknya di bukit supaya turun dari bukit. Tak kuat. Baru tendang lagi, kasih makan lagi, tendang lagi. Sampai satu waktu sudah enak dan ringan. Amin. Latihan. Ayo jangan putus asa. Waduh, jemaat tidak ada ini tidak ada beras pun tidak ada. Tenang, latihan. Saudara masih tidak punya beras, saya tidak punya beras, tidak punya air, tidak bisa minum. Diizinkan, tidak bisa minum. Bukan cuma tidak bisa makan, tidak bisa minum, tidak ada yang diminum. Tapi itulah latihan saya sampai merasa tenang di tengah gelombang. Tenang. Kalau sudah tenang, enak dan ringan. Loh, kemana bebannya? Ditanggung oleh Tuhan. Enak ringan. Bahagia di tengah penderitaan. Itu surga. Surga itu enak ringan. Surga itu bahagia. Di tengah penderitaan pun bahagia. Amin. Loh, sebentar, ayat ini coba dicocokkan dengan kejadian Israel. Israel dari Mesir ke padang gurun itu disebut Tuhan, aku dukung kau dengan sayap burung nasa. Kenyataannya apa? Jalan kaki dan naik bus. Seperti sekarang saya naik bus dari situ-situ naik bus. Dulu jalan. Oh, Tuhan bohong? Oh, enggak. Jalan tapi rasa naik burung nasa, naik pesawat. Artinya bahagia di tengah penderitaan. Orang lain mungkin kasihan. Aduh, keluarga, kan loh, dia ada apa-apa bahagia. Amin. Nah, itu naik. Semoga jadi pelayan, jadi pengalaman. Makanya aku ajak ke sana, biar dapat genteng. Wah, aku dapat dia bangunannya selesai, dia nak mau lurus satu aja, dapat batu-batu. Biar satu waktu upahnya di tangan Tuhan, pasti Tuhan genapkan. Amin. Pasti. Semoga kita. Yo, diam, tenang. Ya, itu enak, ringan, bahagia di tengah. Kemudian yang kedua, tadi Wahyu 12 ayat 14. Dua sayap burung nasar menyingkirkan kita ke padang gurun, jauh dari mata ular. Menyingkirkan kita ke padang gurun, jauh dari mata ular. Artinya sekarang kepada kita menyingkirkan kita jauh kepada gurun sama dengan nomor satu, melintasi badai lautan di dunia. Melintasi badai lautan di dunia, yaitu dia sanggup untuk memelihara kita di tengah dunia yang sudah sulit, jahat, najis, penuh celaka, mara bahaya. Dia sanggup memelihara, melindungi kita di tengah dunia yang sulit, yang jahat, najis, celaka, mara bahaya, sampai zaman antikris berkuasa di bumi 3,5 tahun. Dua sayap burung nasar mampu, tangan kasih karunia Tuhan mampu memelihara, melindungi kita. Amin. Tidak akan tenggelam. Tuhan tolong kita. Dan mampu menyelesaikan semua masalah kita sampai yang mustahil selesai. Ini kasih karunia.
anugerah Tuhan yang besar, 2 sayap burung yang besar. Mari malam ini sebagai oleh-oleh kita pulang ke tempat penggembalaan masing-masing. Ya, ayo bawa 2 sayap burung nasar yang besar. Tangan anugerah Tuhan yang besar, lebih besar dari apapun di dunia. Jangan tukar dengan yang lain. Jangan tukar dengan yang lain. Tetapkan. Terutama kita yang sudah menerima pengajaran ini, ayo, itu anugerah yang besar, tetapkan. Tetap apapun yang kita hadapi, satu waktu Tuhan akan tunjukkan semua. Amin. Tuhan akan. Tinggal tunggu. Tuhan menolong kita. Terakhir, akan mengangkat kita. 2 sayap burung nasar yang besar akan mengangkat kita. Akan mengangkat kita ke awan-awan yang permai. Jika Yesus datang kedua kali, kita diangkat. 2 sayap burung nasar besar akan mengangkat kita ke awan-awan yang bertemu dengan Yesus di awan. Artinya apa? Diangkat ke awan, mengalami pembaharuan hidup, keubahan hidup dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti Yesus. Keubahan hidup mulai dari apa? Hati kuat, teguh hati. Nah, ini yang dibutuhkan saat menanti kedatangan Tuhan, saat perjalanan terakhir. Yang dibutuhkan adalah kuat, teguh hati. Yosua waktu mau masuk ke Kanaan, ini perjalanan terakhir. Pesan Tuhan, kuatkan, teguhkan hati. Kuatkan, teguhkan. Seperti Yesus tabah, mau dipecut, mau diludahi, mau difitnah, mau diapakan sampai dipaku di kayu salib. Kuat, teguh hati. Amin. Kuat. Ayo malam ini, jangan mundur setapak. Kuat, teguh hati. Pegang pengajaran yang benar, pegang teguh, taati, tetap hidup benar. Itu kuat. Mau diapakan tetap hidup benar, hidup suci, tetap setia berkobar dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan. Sungguh-sungguh sampai garis akhir, sampai Tuhan datang, sampai garis akhir. Saya kurang setuju lagu tadi. Pakai lagu selagi aku kuat. Kalau aku tak berdaya, bagaimana? Loh, gawat ini, gawat. Waktu kuat pakai, setelah tak berdaya bagaimana? Pensiun? Jangan. Tuhan tahu semuanya. Kalau sudah batas waktu, pasti dipanggil Tuhan. Sudah tidak bisa lagi, pasti dipanggil Tuhan. Ya, tidak mungkin dibiarkan, diterlantarkan kita. Pensiun tidak ada. Satu-satunya pekerjaan di dunia ini yang tidak ada pensiun, pekerjaan Tuhan. Amin. Tidak ada pensiun. Tidak ada pensiun. Ayo, kalau sudah lemah malam ini, letih lesu, kuatkan dengan sayap burung nasar Tuhan. Kuatkan saya. Amin. Kuatkan saya dengan sayap. Kalau sudah Tuhan anggap cukup, ya sudah diangkat. Kecuali jangan tanya saya, Om itu sakit, mungkin sakit tenggorokan, tidak bisa khotbah lagi. Oh, itu urusan dengan Tuhan, jangan tanya. Tetapi yang sesungguhnya Tuhan pakai kita sampai garis akhir. Amin. Dengan kekuatan 2 sayap. Yang tidak kuat, kuatkan saya. Kuatkan saya. Kuatkan saya. Siapapun, mungkin soal usia, soal ada gangguan penyakit, soal kuatkan saya Tuhan. Kuatkan sampai Engkau datang, sampai terakhir melayani Tuhan. Amin. Sampai kuat, teguh. Jangan mundur. Tetap menyembah Tuhan, percaya berharap Tuhan. Itu kuat, teguh hati sampai Tuhan menyatakan pertolongan. Sadra, Mesak, Abednego. Sadra, Mesak, kasih kesempatan 1 kali. Kalau kamu mau berlutut sekarang menyembah patung, bebas kamu. Kali ini terakhir. Tapi Sadra, percuma. Kami tidak mau jawab. Makanya kalau diancam-ancam tidak usah menjawab. Tidak usah menjawab, tidak usah pakai cara ini. Diam aja. Diam saja. Percuma kami menjawab. Menjawab yang tentu salah. Diam saja. Tapi kami tetap menyembah Tuhan. Amin. Kami, biarpun Tuhan menolong. Kalau Tuhan tidak menolong, saya tetap menyembah. Amin. Percayakan. Ini kuat, teguh. Kuat, teguh. Berhasil dan indah.
Diangkat itu kuat teguh hati, berhasil dan indah diangkat. Pasti diangkat oleh. Kalau sudah kuat teguh hati pasti diangkat oleh. Lulus. Diancam lulus, diangkat Sadra Mesa Abednego. Amin. Kalau diancam, ya sudah Tuhan, ya. Turun. Terus berhasil indah. Sampai kalau Tuhan datang, betul-betul sempurna. Sama mulia dengan Dia. Kita naik ke awan-awan bersama dengan Dia selama-lamanya. Amin. Inilah buah yang Tuhan berikan. 30 jangan puas, 60. 60 jangan puas sampai 100. Sampai mendapat dua sayap burung nasar. Ayo, apa keadaan kita? Saya mau nyanyikan lagu tadi itu di tengah badai. Di tengah badai. Ayo. Ya. Ayo, apa? Jangan pikir, iya om senang. Oh, sama. Harus membeli. Tak minta uang tapi. Saya tidak minta uang. Harus melebarkan gereja saya 1000 meter. 3,2 M. Harus. Bukan main-main. Cuma baru tanahnya loh. Belum pembangunannya, belum. Ya, ada beban. Tapi yang penting, ayo kuat teguh hati. Andalkan dua sayap burung nasar. Andalkan pelukan tangan. Kasih karunia Tuhan yang besar. Anugerah Tuhan yang besar. Kalau tidak, tentu saya tabung uangnya. Tidak usah ke Sibolga, tidak usah kemana, tidak usah beli tiket, tidak usah untuk tangguh. Lebih utama pembangunan tubuh yang rohani. Amin. Daripada cuma sekedar gedung gereja. Di Surabaya saya kontrak. Tidak ada masalah. Yang penting kita bisa melayani Tuhan. Amin. Yang penting. Ayo silakan. Saja Tuhan tolong. Ayo, yang sudah loyo, letih lesu, ayo berseru pada Tuhan. Yang mau putus asa berseru semua. Dua tangan Tuhan diulurkan, dua sayap diulurkan kepada kita. Tuhan memberkati. Ayo, segera. Cukup sudah ya? Ya, pas sudah jam 9. Ayo, kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Mari. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Mari. Silakan. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
kami menghadapi badai lautan dunia. Biarlah Engkau memberi sayap burung Nasr memeluk kami semua. Kami kuat teguh hati menang bersama Tuhan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik bagi kami. Terima kasih, tetapkan firman-Mu, tetapkan dua sayap burung Nasr, pelukan tangan anugerah besar memeluk kami sampai selama-lamanya Tuhan. Ayo sebelum pulang sekali lagi, mantapkan dalam pelukan tangan Tuhan, naungan sayap burung Nasr. Angkat dua tangan ke atas kembali. Haleluya, haleluya, haleluya. Hanya ini Tuhan yang kami butuhkan. Hanya ini yang kami butuhkan Tuhan. Peluk kami Tuhan, naungi kami Tuhan. Haleluya. Kami akan bersamamu selama-lamanya. Kami menang, kami diangkat bersamamu. Kami berhasil indah di dalam Engkau sampai kesempurnaan. Terima kasih. Turunkan tangan. Perjalanan pulang ke tempat masing-masing, dari dekat jauh, lewat darat, laut, udara, semua Tuhan. Mulai malam ini, besok dan selanjutnya, Engkau jaga, lindungi, sertai kami semua. Kuasa-kuasa iblis setan yang mengganggu, merintangi, lewat kecelakaan, kerusakan, bencana, tangan jahat dan lain-lain, kami usir dalam nama Yesus. Pergi. Darah Yesus berkuasa. Tiba di rumah masing-masing dengan selamat, di pos pelayanan masing-masing dengan selamat, untuk kemuliaan nama Tuhan. Dua sayap burung Nasr menyertai kami. Pelukan tangan anugerah yang besar memeluk kami erat-erat. Engkau tidak akan melepaskan kami Tuhan. Terima kasih sekali lagi panitia. Tuhan memberkati segala pengorbanan anak-anakmu apapun bentuknya, balaskan berkat berlipat kali ganda. Apa yang kami perbuat saat ini tidak sia-sia Tuhan, tapi untuk memuliakan nama Tuhan. Hak dan upah kami ada di tangan Tuhan. Terima kasih, syukur kepadamu. Terima kasih, terima kasih. Kuatkan, sehatkan kami semua, panjang umur melayani Tuhan sampai Engkau datang kembali kedua kali. Terima kasih Tuhan, terima kasih, syukur hanya kepadamu. Tidak ada kata-kata lain Tuhan, hanya syukur kepadamu. Terima kasih, selemah apapun kami, tak berdaya apapun, Tuhan sudah kuatkan kami semua. Siap menang bersama Tuhan selama-lamanya. Terima kasih untuk pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah ini, Sibolga, semua kami serahkan. Berikan takut akan Tuhan juga, memerintah dengan sebaik-baiknya Tuhan. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Kami bisa tetap beribadah melayani Tuhan sampai Tuhan datang. Presiden, wakil presiden, menteri, semua sampai yang paling bawah, RW, RT, semua Tuhan beri takut akan Tuhan. Menjamin kami tetap bisa beribadah melayani Tuhan sampai Tuhan datang kembali kedua kali. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian mulai malam ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati. Mungkin masih ada pengumuman sebentar, silakan. Ya, baik, Tuhan memberkati. Jadi mohon kita bersabar sebentar. Kami persilahkan Ketua Panitia segera, Ketua Panitia Bapak Pendeta Yosua Amri Rambe untuk menyampaikan